Ingat tuh, Danau Galilea dan Danau Laut Mati dialiri dari satu sungai yang sama. Kenapa sifatnya bisa berbeda? Saya tanya lagi, kapan terakhir kali ada rasa compassion dalam hati kita melihat orang banyak? Saudara, kalau toh kita belum bisa buat apa-apa, masih lumayan. Kalau bisa punya belas kasihan saja itu masih lumayan. Daripada yang sudah double, tidak punya apa-apa itu loh. Maaf ya saya ngomong ini. Itu udah terlalu betul kalau sampai seperti itu. Selalu berkata aku kurang. Terus begitu saja. Namanya manusia, kapan pernah puas? Mati baru kita puas. Itulah manusia itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak yang begitu besar jumlahnya, belas kasihannya itu muncul. Saya ulangi lagi, inilah ciri atau tanda kekristenan yang benar. Ada compassion dalam hati melihat orang banyak. Minta Roh Kudus, caranya bagaimana? Waktu kita habis buat sesuatu, saya tidak berkata hanya kirim uang, kirim donasi kemana. Enggak begitu. Ingat Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 13, kalau saudara pernah baca, sekalipun kamu punya banyak harta, lalu kami bagi-bagi, tapi kamu enggak punya kasih, itu kan aneh. Sudah bagi-bagi kok enggak punya kasih, itu gimana sih ini maksudnya? Lu betul enggak saudara? Ternyata betul. Ada banyak orang bisa bagi-bagi, tapi memang nggak punya kasih. Loh kok bisa? Ya karena memang lebih. Yang kedua ingin dikenal orang dengan bagi-bagi begitu. Ternyata dengan membagi saja belum tentu itu tanda kasih. Kalau gitu apa itu kasih? Wah luar biasa. Apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, anak-anaknya itu. Nggak cuma beri harta kita, beri hidup kita. Itu baru beda. Saudara jangan berkata, orang yang kaya raya dan bisa bagi-bagi duitnya, itu karena kasih. Belum tentu, karena ayat itu. Ya karena uangnya banyak. Supaya enggak dikejar pajak atau gimana misalnya. Ya itu, tax apa? Tax deductible-nya bisa juga karena itu. Maka itu Tuhan mau hidup kita berikan. Orang banyak datang. Dia menyembuhkan mereka semua. Saudara, ayo kita tanyakan dalam hati kita sebagai orang-orang Kristen. Seperti apa? Nah ini saya katakan tadi. Kalau recycle kita itu berjalan baik, saudara, hidup itu menyenangkan sekali. Hidup itu mengembirakan sekali. Hidup itu nggak akan bosan. Nggak akan bosan. Kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Kita belajar. Mulai ayat 1 saya akan baca. Adapun Musa, ia biasa. Nah, kata ini nggak ada dalam bahasa Inggris, ya, tapi kita bisa melihat ada kesamaan juga, ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Media. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat Musa itu jenuh hidup seperti itu. Pagi-pagi dia bangun, ngeluarin kambing domba milik mertuanya. Cari rumput yang hijau, mereka dilepas, Musa tunggu, nanti sore pulang lagi. Ingat saudara, 40 tahun Musa begitu. Betul enggak? 40 tahun. Enggak enak saja sudah lumayan Musa itu. Rutin hidup, pagi keluar, sore pulang, pagi keluar, sore pulang. Nah dalam kondisi seperti itu, Papa di surga enggak mau diam. Kenapa? Ingat saudara, di dalam diri kita masing-masing. Maaf kalau sebagai kalimat ini, semiskin-miskinnya kita, sebodoh-bodohnya kita. Maaf ya kata itu ya. Percayakah saudara, dalam hidup orang miskin maupun orang bodoh itu tetap ada potensi dan kapasitas yang luar biasa. Percaya atau tidak? Renungkan kata ini. Pasti. Karena tidak ada manusia bodoh dan tidak ada manusia miskin di dunia. Yang ada adalah orang malas. Itu saja. Kalau kita mau menggunakan kapasitas dan fasilitas yang Tuhan berikan, ini enggak berkata untuk yang Kristen, saudara, tidak. Karena Papa itu adil. Kepada yang tidak Kristen pun dia beri kapasitas dan fasilitas yang sama. Betul? Maka itu kalau ada orang iri hati melihat orang lain, itu orang paling malas, yang paling bodoh sedunia. Kita lihat faktanya. Papa di surga memberikan mataharinya. Sama. Masa di rumah perampok mataharinya belok? Enggak.
Begitu pula hujannya. Untuk orang jahat pun ladangnya juga terima hujan kok. Nah, itu kan sebuah bukti bahwa Papa kita itu adil. Semua manusia punya berkat yang sama, punya waktu yang sama 24 jam sehari. Baik dia orang jahat maupun orang baik. Semuanya punya yang sama. Tapi masalahnya bagaimana cara kita memaksimalkan potensi, fasilitas, dan kapasitas hidup kita. Ketika 40 tahun Papa melihat Musa cuma begitu saja, dia sedih. Ingat, Musa ditetapkan sejak dia belum lahir. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 2, ya, coba lihat ayat pertamanya, Keluaran 2. Seorang laki-laki dari siapa? Keluarga Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia. Siapa yang lahir di situ? Musa. Jadi bayangkan, Musa itu sudah ditetapkan begitu luar biasa sejak dia belum lahir. Jadi Papa di surga sudah memberikan dia potensi, kapasitas, fasilitas hidup yang hebat. Apalagi setelah dia jadi cucu angkatnya raja. Dia itu seorang arsitek yang hebat. Dia seorang ekonom yang hebat. Dia seorang politician yang hebat. Dia seorang ahli perang yang hebat, saudara. Sungguh luar biasa. Nah, secara kapasitas dunia saja Musa itu cerdik, pandai, smart. Tahu-tahu cuma jadi gembala kambing saja. Surga rugi dong. Itu sama seperti misalnya kalau saudara punya anak sudah PhD di Amerika, bukanya toko kelontong pulang Indonesia. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Maaf ya. Loh, itu kan enggak, kamu itu PhD buka toko kelontong, bagaimana ini? Kan sayang sekali. Nah, begitu pula Bapak melihat Musa. Ngapain kamu? Nah, ini yang menarik, saudara. Kambing domba Yitro mertuanya. Apa sih bedanya milik mertua dan milik sendiri? Siapa bisa coba renungkan bedanya milik mertua dan milik sendiri itu apa kira-kira? Ayo, ini masalah sikap hati, saudara, penting sekali. Kalau milik mertua bagaimana, kalau milik sendiri bagaimana kira-kira? Ayo, jawab cepat, mikir. Mertua bisa dikasih ke ipar. Mertua bisa dikasih ke ipar, kata Pak Peter. Oke, betul. Artinya apa kalau milik mertua itu? Oh gitu ya. Sini yang saya maksud itu. Milik mertua itu tanggung jawab gak perlu besar-besar. Iya toh? Apa-apa ya biar mertua ngurus. Ada masalah ya urusan mertua. Pokoknya tugasku mengeluarkan mereka pagi, masukkan mereka malam. Sudah, asal beranak terus ya sudah. Iya. Kalau milik sendiri itu bisa mengembangkan. Ya tidak bisa berpikir lebih jauh. Mau diapakan, progresnya itu kelihatan. Itu bedanya. Saudara, ketika Papa mempercayakan kehidupan kepada kita, ini luar biasa. Dia nggak pernah minta balik. Dia serahkan total kepada kita. Kalau milik mertua lain, diawasin terus. Bagaimana itu? Bagaimana? Bagaimana semuanya? Kalau milik sendiri tidak. Ketika Papa memberi kita fasilitas hidup, kapasitas hidup, itu tergantung kita. Mau kita apakan, mau kita bakar, mau kita apa, dia diam saja. Umur berapa kita sekarang masing-masing? Kalau lupa buka aja ID-nya umur berapa misalnya, itu maaf. Sampai sekian umur kita ini, apa yang kita sudah hasilkan bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Selalu outputnya itu kemana dalam hidup ini. Dalam kondisi Musa seperti itu, Papa nggak sabar. Nggak bisa ini anak terus begini. Apa artinya aku investasikan segala hal yang hebat dalam diri Musa? Baik yang dari surga langsung maupun yang dipelajari di Mesir. Rugi. Maka itu masih lihat ayat 1 Keluaran 3 tadi ya. Menarik sekali saudara. Sekali ada kata itu. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Tuhan yakni gunung Horeb. Kata sekali. Ya dalam bahasa Indonesia gampang. Ya cuma sekali itu saja. Suatu saat. Nah ini kita lihat bahwa setelah bertahun-tahun Musa mengembalakan kambing domba, cuma lewat rute yang sama terus, monoton, rutinitas, bosan, cuma itu saja. Maka hari itu surga membuat perhitungan baru. Dia dibelokkan. Arahnya diubah. Sekali dikatakan begitu. Ketika yang mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Berarti dia nggak pernah lewat situ sebelumnya. Dan tiba-tiba ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak.